Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dulunya sempat mencetak harga tertinggi dengan angka 8.200-an, tapi sekarang harganya tinggal 4 ribuan. Apakah saham ini sedang diskon setengah harga? Sebagai catatan, labanya naik dan membagi dividen sekitar 8%. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Saat ini kita akan membahas saham Duti, di mana perseroan bergerak pada bidang industri pengolahan perekat kayu lapis, barang-barang kimia, dan pertambangan. Pabriknya berada di lokasi tepi Sungai Kapuas dengan luas lokasi sekitar kurang lebih 4,8 hektar yang didukung oleh kurang lebih 100 tenaga kerja. Teman-teman bisa baca di sini untuk detail struktur pemegang sahamnya, di mana masih banyak top manajemen yang punya kepemilikan atas saham ini, sehingga masih bisa dikatakan bahwa top manajemennya punya kepemilikan atau kepentingan yang cukup besar atas saham ini. Sekarang kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa saham Duti cenderung naik di bulan Desember dengan probabilitas yang hanya 67% saja. Sebaliknya pada bulan Mei dan September, saham ini cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2019 di bulan Mei sempat turun hingga 46%. Bagaimana untuk tahun 2023? Hingga video ini dibuat di bulan Maret, harga saham sudah naik 7,2%, dan dalam satu tahun di tahun 2023 sudah naik 13%. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan Q4 tahun 2022 yang dinyatakan dalam satuan rupiah penuh. Pertama, jumlah total asetnya. Perusahaan punya total aset yang mencapai 15,58 triliun yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2021. Mayoritas asetnya berasal dari tanah yang belum dikembangkan sebanyak 4,6 triliun dan ada juga properti investasi sebanyak 2 triliun rupiah. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 3,4 triliun dan ada juga saldo persediaan sebanyak 3,8 triliun. Sekarang kita akan bandingkan saldo kasnya yang berjumlah 3,4 triliun ini dengan total liabilitas yang mencapai 4,6 triliun. Di mana ini berarti perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila mereka ingin melunasi seluruh hutangnya. Mayoritas hutang perusahaan berasal dari liabilitas kontrak sebanyak 2,6 triliun. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021 dengan angka yang hanya 1,6 triliun saja. Sebagai catatan, mayoritas hutang perusahaan akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 3,3 triliun rupiah. Kemudian kita bahas dari sisi ekuitasnya. Ekuitas perusahaan berjumlah 9,2 triliun yang mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 7,7 triliun rupiah. Berikutnya kita bahas dari aspek laba rugi. Pendapatan usaha mengalami peningkatan dari 2,1 menjadi 3 triliun rupiah di tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang juga mengalami peningkatan. Nah, karena kenaikan pendapatan usaha lebih besar, menyebabkan laba kotornya mengalami peningkatan dari 1,3 menjadi 1,9 triliun rupiah. Sekarang kita akan lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan. Laba perusahaan naik dari 659 menjadi 747 miliar di tahun 2022 ini. Berikutnya dari aspek historical EPS, EPS perusahaan bisa dikatakan fluktuatif, di mana mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dan 2020. Tapi kinerja di tahun 2022 ini belum bisa sebaik kinerja di tahun 2019. Untuk aspek dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen, di mana hanya pernah membagi pada tahun 2020 dan 2022 saja. Dividen yield yang ditawarkan terakhir sekitar 8%, pernya 11 kali dengan PBV 0,9 kali, yang berarti dengan modal 4.900, saham ini dijual masih sedikit lebih murah dengan angka 4.700. NPM-nya 24% dengan ROE 8%. Angka NPM dan ROE-nya cukup tidak sejalan sehingga harus teman-teman analisa lagi di laporan keuangannya. Untuk jumlah DER-nya bisa dikatakan masih wajar dengan angka 50%. Tapi seperti yang sudah tadi kita bahas, saldo kasnya belum cukup untuk mengcover seluruh hutangnya. Kemudian kita bahas dari historical harga. Dalam 5 tahun terakhir sudah turun 12%, sempat di 8.700 tapi sempat juga di 3.100. Dan saat video ini dibuat, diperdagangkan pada angka 4.710.
Poin berikutnya adalah historical PBV. Rata-rata PBV saham ini sekitar 0,84 kali, dan PBV saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di angka PBV di atas 1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,72 kali. Demikianlah pembahasan saham Duty. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.